Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ustadz. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Al-Fadil Mukmin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Alhamdulillah kita sekarang lagi berada di Masjid Al-Muttaqin Rabangodo Utara bersama dengan Ustadz Opik Setiawan SPDI. Beliau merupakan guru, ustadz, dan juga teman sehari-hari saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Ustadz Opik mengenai puasa Syawal. Kalau bisa diberikan pencerahan kepada kita Ustadz mengenai ilmu-ilmu tentang puasa Syawal, menyangkut waktunya, apakah puasa qada lebih diutamakan atau puasa Syawal pada saat bulan Syawal ini. Jadi kami sedikit ingin mendengarkan pencerahan dari Ustadz, beberapa menit saja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai karunia, nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun masih kita ini dalam keadaan terbatas dan darurat virus corona. Beriring sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan ke atas junjungan Nabi besar Muhammadin SAW serta para sahabat dan keluarganya serta pengikutnya yang menjalankan sunnah dan ajaran beliau hingga akhir zaman. Baik, untuk mengawali daripada penjelasan kita mengenai puasa Syawal, di dalam Quran surah An-Nahl ayat 92 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita agar janganlah kita menjadi sebagaimana seorang perempuan yang memintal benang yang telah menenun setelah kain itu menjadi erat dan menjadi sebuah kain, kemudian ia cerai-beraikan kain itu satu persatu sehingga batallah ia untuk menjadi sebuah kain. Quran surah An-Nahl ayat 92. Apa maknanya di sini? Makna di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sekalian untuk senantiasa istiqomah di dalam amalan kita. Untuk kita tidak membatalkan atau tidak mengurangi daripada amalan-amalan yang telah kita perbuat. Di bulan Ramadan alhamdulillah, walaupun dalam keadaan yang serba terbatas, ada yang sebagian sholat di rumah, ada yang di masjid walaupun dengan mematuhi protokoler kesehatan dari pemerintah, kita alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan ibadah kita yang walaupun tidak maksimal dan optimal, kita telah berusaha untuk mengerjakan yang terbaik dalam qiyamul lail, dalam puasa Ramadan, dalam tadarus Al-Quran, dalam zikir dan hal-hal lain. Maka kemarin di Idul Fitri kita mudah-mudahan menjadi orang yang menang, termasuk dalam minal aidin wal faizin, yang menang kembali kepada kefitrahan kita, kayaumin waladathu ummuhu,
sebagaimana seorang bayi yang terlahir dari rahim ibunya itu tanpa noda dan dosa, suci daripada segala noda dan dosa. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dikatakan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa-siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Mudah-mudahan kita termasuk. Akan tetapi ada orang yang berpuasa ini mereka hanya ikut-ikutan saja. Tidak mereka dasari betul puasanya itu karena iman dan mengharap ridha Allah. Sehingga kadangkala kita ini kembali lagi kepada rutinitas kita sebelum Ramadan, yaitu kita kembali dalam tanda kutip melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala itu adalah hanya ada pada bulan Ramadan saja. Sehingga diancam tadi atau diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi supaya kita tidak menjadi seperti seorang perempuan yang telah memintal benangnya dengan kuat kemudian dicerai-beraikan kembali. Nah, maka madrasah Ramadan itu sudah dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, diampuni dosa-dosa kita, juga menjadi madrasah ataupun sebuah institusi yang menempa kita untuk kita siap menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang robbani untuk 11 bulan yang akan datang sampai kita bertemu lagi di bulan Ramadan. Jadi kita telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh daripada ghibah, jauh daripada maksiat di bulan Ramadan. Maka bagaimana lagi kita kembali lagi kepada maksiat. Nah, maka salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita tunaikan walaupun dalam aspek hukum fikihnya itu bernilai sunnah. Jadi jangan kita lihat sunnahnya ya. Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Tidak kita ukur di situ saja, melainkan bagaimana sunnah ini kita laksanakan untuk kita memperbanyak pundi-pundi amal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah tadi yang ditanyakan, yaitu puasa Syawal. Di puasa Syawal, yaitu puasa yang kita lakukan di bulan Syawal. Syawal itu kalau ditinjau dari etimologis bahasa Arab artinya meningkat. Syawal itu artinya meningkat. Kalau ada timbangan ya, kemudian yang satu timbangan ini turun, yang satu timbangan ini naik, maka timbangan satu sisi timbangan yang naik ini kita sebut Syawal, artinya meningkat. Nah, maka harapan dari puasa selama Ramadan itu kan la'allakum tattaqun ya, dalam Quran surah Al-Baqarah itu. Kalau kata Syekh Yusuf Al-Makassari ya, dalam penafsiran beliau mengenai la'allakum tattaqun ini, Syekh Yusuf mengatakan bukan untuk kita menjadi orang bertakwa, melainkan supaya bertambah ketakwaan kita itu. Ya, supaya bertambah, artinya meningkat ya. Maka salah satu perintahnya tadi kita disuruh untuk melakukan puasa Syawal. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal." Barang siapa yang melakukan puasa Ramadan kemudian dia mengikuti 6 hari, berpuasa 6 hari di bulan Syawal, ya, faka'annama shomad dahar ya, atau kama qala Rasulullah, maka sungguh dia itu seakan-akan telah melakukan puasa 1 tahun penuh. Ini keutamaan dari puasa Syawal. Adapun yang ditanyakan mana yang kita dahulukan ya, ya, jika kita memiliki utang puasa di bulan Ramadan, kemudian kita hendak melakukan Syawal, puasa Syawal, apakah yang didahulukan qadha-nya itu atau puasa Syawalnya? Nah, maka di sini terbagi kepada
dua pendapat para ulama. Yang pertama, ulama dari madhab Zahiriyah seperti Abu Daud al-Zahiri, kemudian pendapat dari ulama-ulama di madhab Hanabila atau Hambali mengatakan bahwa tidak boleh dilakukan puasa sunnah sebelum puasa qadha itu ditunaikan. Sebagaimana dalam hadis tadi, "Shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal." Barang siapa yang melakukan Ramadan, artinya Ramadannya dia telah rampung. Kalaupun sudah ada bolong-bolong beberapa hari, maka harus dirampungkan dulu bolong-bolongnya itu, kemudian baru lanjutkan dengan puasa Syawal. Ini pendapat yang pertama. Dan juga ada hadis yang menguatkan pendapat ini, diriwayatkan di dalam Musnad Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma tatawwu'an wa alaihi min Ramadan syai'un lam yaqdihi lam yutaqabbal minhu hatta yasumah." Barang siapa yang melakukan puasa sunnah, kemudian dia dalam keadaan dia memiliki tanggungan puasa pada bulan Ramadan, maka tidak diterima puasa sunnah itu sampai dia mengqadha. Ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, yaitu pendapat jumhur ulama, itu dari ulama Hanafiyah, madhab Hanafi, madhab Maliki, Syafi'i. Kemudian pendapat juga ulama-ulama sekarang di Saudi Arabia di bawah Lajnah Daimah, itu mengatakan boleh untuk melaksanakan puasa sunnah sebelum puasa qadha dilakukan. Karena mengingat waktu qadha itu sangat luas. Dan juga ada hadis mengatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha qadha-nya itu kebanyakan di bulan Sya'ban, artinya sebelum Ramadan. Maka bagaimana mungkin Aisyah itu, kalau kita pikir dari hadis itu, apakah Aisyah tidak pernah melaksanakan puasa sunnah selama dia belum melakukan qadha? Maka tidak mungkin. Juga ulama yang mengatakan hadis demikian, pendapat demikian, sebagiannya menilai hadis yang dijadikan dalil oleh pendapat yang pertama tadi adalah hadis yang dhaif. Ini mungkin yang kita bisa bahas mengenai, intinya kita perbanyak amalan-amalan pasca Ramadan ini. Jangan kita jadikan Ramadan yang mana kita telah mudah-mudahan termasuk orang yang menang dengan puasa, dengan amalan kita, kemudian kita tinggalkan kembali. Maka mari dengan puasa sunnah Syawal ini kita jadikan awal yang baik untuk kita memperbaiki amalan di 11 bulan yang akan datang. Demikian mungkin. Allahu a'lam bishawab. Masyaallah, alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak Ustadz, jazakallahu khair. Semoga ilmu dari Ustadz, kita semua mendapatkan berkah dari ilmu tersebut, dan semoga para pejuang hijrah mendapatkan ilmu ini dan menerapkannya. Itu yang terpenting Ustadz ya. Tidak hanya menerima tapi juga menerapkan ilmu ini di kehidupan sehari-hari. Sekian dari kita berdua. Sekali lagi minal aijin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.